Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Jer Firdaus, and I come from English Education, Class D, 2022. And today, I have assignment about PPD subject. Nah, di Google Classroom sudah dibagikan ibu tentang pertanyaan-pertanyaan terkait tugasnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Classroom. Nah, yang pertama ada apa yang dimaksud perkembangan individu. Nah, teman-teman, di sini perkembangan individu itu terbagi menjadi beberapa bagian, ada banyak sekali, tapi saya mengambil 4 poin saja, yang dimana ada perkembangan fisikal, kognitif, perkembangan emosi, dan sosial. Nah, perkembangan fisikal itu seperti apa? Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan fisikal? Nah, teman-teman, perkembangan fisikal uh, adalah perkembangan badan, termasuk pertumbuhan tinggi, uh, berat badan, dan bentuk tubuh. Nah, perkembangan motorik terbagi menjadi dua jenis. Ada motorik kasar, seperti berjalan, melompat, dan motorik halus, seperti mengambil objek kecil dan menulis. Nah, perkembangan sistem organ. Nah, peningkatan dan matangnya organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, otak, dan sistem saraf. Nah, yang kedua ada perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif ini adalah perkembangan pemikiran, yang dimana perkembangan pemikiran itu adalah kemampuan untuk memahami, memproses, dan menyelesaikan masalah. Terus ada juga perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah kemampuan menggunakan dan memahami bahasa. Perkembangan memori dan belajar. Bagaimana individu belajar, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Terus yang ketiga ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi terbagi menjadi 3. Ada perkembangan emosi, memahami dan mengenal pasti emosi sendiri dan orang lain. Terus yang kedua ada kemahiran dalam menguruskan emosi secara positif dan sihat. Terus yang ketiga ada pembangunan identiti, yang dimana perkembangan perasaan diri dan identitas sosial. Nah, terus yang ketiga ada perkembangan, yang keempat ada perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial ini itu ada interaksi global, interaksi dengan orang lain, pembangunan kemahiran sosial, dan keupayaan untuk membina hubungan. Terus ada perkembangan moral, pembentukan nilai-nilai dan prinsip moral, penghayatan peran sosial, memahami peranan dan masyarakat, dan kekeluargaan. Nah, itu dia perkembangan individu menurut perkembangan fisikal, kognitif, emosi, dan sosial. Kita lanjut di slide berikutnya. Ada jelaskan apa saja aspek perkembangan. Nah, teman-teman di sini juga itu terbagi menjadi beberapa bagian, tapi saya ambil 5 saja. Nah, yang pertama tuh ada perkembangan fisik, physical development, atau dan ada perkembangan kognitif atau kita sebut cognitive development. Terus perkembangan emosional, emotional development, perkembangan sosial, social development. Nah, apa? Mari kita bahas satu-satu mengenai perkembangan fisik development. Nah, apa itu? Nah, aspek ini mencakup pertumbuhan fisik dan perkembangan sistem tubuh manusia. Ini termasuk perubahan-perubahan dalam tinggi berat badan, otot, tulang, organ-organ dalam serta kemampuan motorik kasar dan halus. Perkembangan fisik juga meliputi kesehatan fisik secara umum. Nah, sedangkan perkembangan kognitif ini melibatkan perkembangan proses berpikir, memahami, dan menyelesaikan masalah. Perkembangan kognitif mencakup kemampuan untuk memproses informasi. Nah, dan ada juga mengingat, belajar bahasa, berpikir abstrak, dan berpikir logis. Teori kognitif seperti teori Piaget tentang tahapan-tahapan perkembangan kognitif memberikan wawasan tentang bagaimana kemampuan kognitif berkembang seiring berjalannya waktu. Terus ada perkembangan bahasa atau language development. Aspek ini juga mencakup kemampuan menggunakan dan memahami bahasa. Ini melibatkan perkembangan keterampilan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Perkembangan bahasa sangat penting
Perkembangan bahasa sangat penting karena memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, terus yang keempat ada perkembangan emotional atau emotional development. Ini mencakup pemahaman, pengenalan, dan pengelolaan emosi. Perkembangan emosional mencakup kemampuan untuk mengenali emosi sendiri dan orang lain, terus mengatur emosi secara sehat, mengatasi stres, dan membina hubungan emosional yang positif. Dan yang terakhir ada perkembangan sosial atau social development. Nah, social development ini itu melibatkan interaksi dengan orang lain dalam pembentukan hubungan sosial. Perkembangan sosial mencakup kemampuan untuk berinteraksi, berbagi, bekerja sama, memahami norma sosial, dan membangkitkan keterampilan sosial. Nah, itulah perkembangan aspek aspek perkembangan menurut 5 yang telah saya rangkum. Terus selanjutnya ada tahapan perkembangan sesuai fase usia. Nah, di sini juga terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada tahap bayi yang umur 0 sampai 2 tahun. Nah, untuk di tahap ini perkembangan fisik, pertumbuhan yang cepat dalam ukuran tubuh, pengembangan koordinasi motorik mulai dari mengingat kepala hingga merangkak dan berjalan. Perkembangan kognitif. Nah, terus kita masuk ke tahap balita mulai dari umur 2 sampai 6 tahun. Nah, di sini dia sudah mulai, kalau kita lihat secara perkembangan fisik, nah pertumbuhan tubuh yang terus berlanjut, pengembangan keterampilan motorik kasar dan halus yang lebih kompleks. Nah, terus tahap anak usia 6 sampai 12 tahun itu kita bisa lihat dari perkembangan fisiknya juga, mulai pertumbuhan stabil, pengembangan kemampuan motorik yang lebih terampil dan koordinasi yang semakin baik. Nah, masuk ke remaja umur 13 sampai 18 tahun. Nah, perkembangan fisiknya itu mulai terlihat ketika adanya perubahan fisik atau sudah melewati masa pubertas yang signifikan, pertumbuhan otak yang terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Nah, kita lanjut di slide selanjutnya. Ada teori perkembangan menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil teori perkembangan menurut para ahli menurut teorinya Piaget tentang perkembangan kognitif dan teori Erikson tentang perkembangan psikososial. Nah, menurut teorinya Piaget tentang perkembangan kognitif, nah menurutnya nah pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit kalau teori ini tuh dikemukakan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang memfokuskan studinya pada bagaimana anak-anak membangun pemahaman tentang dunia mereka. Nah, menurut Piaget, tahap sensori motor untuk anak usia 0 sampai 2 tahun baik belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik mulai dari menggenggam dan menghisap hingga mengembangkan konsep objek permanen. What the heck? Saya lanjut teori perkembangan menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil dua, yang mana ada teori Piaget tentang perkembangan kognitif, terus ada teori Erikson. Nah, menurut teorinya Piaget, di sini perkembangan itu terbagi menjadi dua, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tahap sensorimotor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Nah, di sini tahap sensorimotor itu mulai dari 0 sampai 2 tahun bayi belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik, mulai dari menggenggam dan menghisap hingga mengembangkan konsep objek permanen. Nah, terus tahap praoperasional itu mulai 2 sampai 7 tahun, anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata dan gambar dalam pemikiran mereka, tetapi masih terbatas dalam pemahaman konsep abstrak dan logika. Terus ada teori perkembangan menurut Erikson. Nah di sini dia mengatakan bahwa
Pada bayi yang berumur 0 sampai 1 tahun, konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan, bayi belajar untuk mengendalikan orang tua atau caregiver. Terus tahap balita umur 1 sampai 3 tahun, konflik antara otonomi dan malu dan ragu-ragu. Anak-anak mengembangkan kemampuan mandiri dan mengendalikan tindakan mereka. Oke, sekian. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Ada di sini perkembangan kognitif peserta didik itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang intinya perkembangan kognitif peserta didik sangat penting dalam konteks pendidikan karena mempengaruhi cara mereka belajar, memproses informasi, dan memecahkan masalah. Guru dan pendidik perlu memahami tahapan-tahapan ini untuk dapat menyusun pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik mereka. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, materi di atas membahas tentang perkembangan individu dari berbagai aspek yang saling terkait. Perkembangan individu mencakup pertumbuhan fisik, seperti tinggi badan dan kemampuan motorik, serta perkembangan kognitif dalam hal pemikiran, bahasa, dan pemahaman. Selain itu, perkembangan emosional mencakup pengenalan dan pengelolaan emosi, sementara perkembangan sosial melibatkan interaksi dengan orang lain dan pembentukan hubungan. Aspek moral memengaruhi pemahaman nilai dan etika, sedangkan kemandirian melibatkan kemampuan untuk hidup mandiri dan mengatasi tantangan keseluruhan. Aspek perkembangan ini berinteraksi dan membentuk gambaran menyeluruh tentang bagaimana individu tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Dan ya, kita sudah sampai di penghujung video. Dan buat teman-teman yang dosen pengampu, terima kasih karena telah menonton video ini. Dan ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.